Halo anak-anak, selamat pagi berkah dalam ya semuanya ya. Nah, pada pembahasan soal kali ini melalui Zoom, Pak Oki hanya mengirimkan rekamannya ya. Karena kita tidak bisa melakukan Zoom secara bersama-sama seperti biasanya itu. Karena ada tugas yang harus Pak Oki kerjakan di sekolah ya. Nah, tentunya walaupun hanya mengirimkan rekaman seperti ini, kalian juga tetap mengkoreksinya ya. Dan juga tentunya kalian sudah mengerjakannya. Baiklah, kalau sudah siap semua, kita langsung saja ya bahas bersama-sama. Yaitu pembahasan soal tema 3. Pembahasan soal tema 6 subtema 3 ya, bukan tema 3, tema 6 subtema 3. Pembelajaran berapa? Ya, pembelajaran 1. Nah, pada tema 6 subtema 3 ini kita mempelajari tentang apa ya? Ya, betul sekali. Energi alternatif. Tuh, yang kita pelajari. Nah, sekarang kalian sudah mengerjakannya. Sekarang kita langsung saja mulai dari A pilihan ganda ya. Nomor 1. A pilihan ganda nomor 1. Langsung bacakan soalnya ya. Contoh sumber energi alternatif adalah yang mana ya yang merupakan contoh sumber energi alternatif? Ya, betul sekali. Angin, air, dan matahari ini merupakan contoh sumber energi alternatif. Kenapa bukan pilihan yang A yang tepat? Ya, karena di pilihan yang A itu ada batu bara. Nah, batu bara itu termasuk apa? Iya, termasuk bahan bakar fosil. Kenapa bukan pilihan yang B? Ya, karena di pilihan yang B itu ada minyak bumi. Minyak bumi itu termasuk bahan bakar fosil juga ya. Lalu kenapa bukan yang C? Ya, karena pilihan yang C ada batu bara yang merupakan bahan bakar fosil juga. Nah, masih ingat apa itu sumber energi alternatif? Ya, sumber energi alternatif itu adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Itu ya, anak-anak. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Sumber energi alternatif yang dapat menggerakkan kincir. Nah, menggerakkan kincirnya apa ya? Di pilihan A, B, C, dan D itu. Ya, betul sekali, yang dapat menggerakkan kincir itu adalah A, angin. Nah, itu yang digerakkan itu adalah kincir angin. Air juga dapat menggerakkan kincir, yaitu kincir air. Kenapa bukan air jawabannya? Ya, karena tidak ada pada pilihan tersebut ya. Berarti yang ada ini adalah angin. Nah, ini angin ini juga termasuk sumber energi alternatif. Nanti bisa digunakan untuk membangkitkan listrik melalui PLTB. Nah, itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, gambar berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Bisa dilihat itu gambarnya. Itu gambar apa? Betul sekali, itu adalah gambar rancangan karya. Nah, rancangan karya gambar dekoratif, mangkuk hias itu ya. Sudah diperhatikan gambarnya? Sekarang kita langsung baca soal nomor 3. Jenis karya yang akan dibuat berdasarkan rancangan adalah, ini karya apa yang akan dibuat ya? Iya, betul sekali. Karya dekoratif. Nah, itu yang dibuat. Nah, karya yang akan dibuat itu berdasarkan judulnya saja sudah bisa dilihat ya. Rancangan karya mangkuk hias. Nah, itu gambar dekoratif mangkuk hias. Nah, itu sudah jelas di sana ya. Berarti dengan teknik menghias. Yang mana dengan teknik menghias itu adalah karya dekoratif. Seperti itu ya.
Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Unsur rupa yang digunakan dalam rancangan karya adalah unsur rupanya apa saja itu? Iya, betul sekali. Titik, garis, dan bidang. Itu ada macam-macam titik yang digunakan ya. Oh, ada berapa titik? Titik satu itu ya. Lalu bermacam-macam garis yang digunakan. Ada garis zigzag, garis lengkung, garis miring. Nah, tuh garis yang digunakan. Lalu ada bidang segitiga, bidang lingkaran, itu ya. Nah, itu ya pada rancangan karya sudah ada itu. Sekarang kita lanjut nomor 5. Ina berkunjung ke rumah nenek sejak pukul 8 lebih 30 menit. Tuh, Ina berkunjung itu sejak pukul 8 lebih 30 menit. Ina pulang dari rumah nenek pukul 11. Nah, pukul 11 Ina ini pulang. Lama waktu Ina di rumah nenek adalah berarti dari pukul 8 lebih 30 menit sampai pukul 11 itu lama waktunya berapa ya? Nah, bisa dihitung. Caranya adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai. Waktu selesainya itu berarti pukul berapa itu? Ya, pukul 11 dikurangi waktu mulainya pukul berapa? Pukul 8 lebih 30 menit. Nah, itu dikurangi ya, menit dikurangi menit, jam dikurangi jam. Ketemulah hasilnya berapa? Ya, betul sekali C, 2 jam 30 menit. Itu ya anak-anak, caranya mencari lama waktu. Nah, sekarang kita lanjutkan ya ke soal berikutnya, yaitu B isian dari nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu adalah gambar bendungan itu ya, waduk. Nah, bendungan atau waduk. Gambar menunjukkan penggunaan sumber energi alternatif berupa apa itu ya? Apakah matahari, air, atau angin? Ya, jelas ya, itu adalah waduk, berarti sumber energi alternatifnya adalah air. Seperti itu ya, Nana. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Karya yang dibuat dengan teknik menghias disebut karya. Nah, ini yang dibuat dengan teknik menghias itu karya apa? Betul sekali, karya dekoratif. Itu dengan teknik menghias. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Gambaran karya yang akan dibuat disebut apa? Gambaran karya yang akan dibuat itu disebut apa? Betul sekali, rancangan karya. Nah, itu rancangan karya itu nantinya digunakan sebagai acuan membuat karya. Seperti itu ya, anak-anak. Sekarang kita lanjut. Nomor 4. Sony bermain layang-layang di sore hari. Sony mulai bermain pukul 15 lebih 45 menit. Nah, ini pukul 15, tahu pukul berapa? Ya, pukul 3 sore ya. Ini lebih 45 menit. Nah, itu. Sony selesai bermain pukul 16 lebih 45 menit. Lama waktu Sony bermain layang-layang adalah berapa jam ya itu ya? Ya, betul sekali, 1 jam. Nah, itu lama waktunya si Sony ini bermain layang-layang. Sekarang kita lanjut nomor 5. Ayah mengisi kolam ikan dengan air yang dialirkan dari keran. Ayah mulai mengisi kolam pukul 16. Pukul 16 itu pukul berapa? Ya, betul sekali, pukul 4 sore. Ayah selesai mengisi kolam pukul 16 lebih 45 menit. Lama waktu ayah mengisi kolam ikan dengan air adalah berapa menit? Nah, itu masih di pukul 16 ya. Jadi gampang menghitungnya, apalagi mulainya itu pukul 16.00, 16 tepat. Lalu selesainya 16 lebih 45 menit. Nah, itu jelas, berarti lama waktunya adalah 45 menit. Itu sudah jelas. Kalau masih belum tahu caranya, bisa dengan cara dikurangi. Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Seperti itu ya, Nana.
Nah, kalau misalnya dengan cara pengurangan itu, misalnya hasilnya yang menit itu 00, berarti tidak usah disebutkan. Misalnya hasilnya adalah yang jam sudah dikurangi hasilnya 1 jam, yang menitnya diketahui hasilnya 00 menit. Berarti menitnya tidak usah disebutkan 1 jam, seperti itu saja ya. Kalau misalnya jamnya yang 00, menitnya yang diketahui, berarti yang disebutkan hanya menitnya saja, misalnya 45 menit, seperti itu ya. Baiklah, B isian sudah selesai sampai nomor 5. Sekarang saatnya kalian untuk apa? Ya, memberi nilai. Tentunya kalian tidak ada yang mendapatkan nilai di bawah 70 ya. Semua nilainya bagus-bagus semua. Mungkin 100 semua ini ya. Nah, kalau salah satu dapat berapa? Ya, 90 salah 2, 80 salah 3, 70. Begitu seterusnya. Baiklah, sudah dinilai semua ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu C uraian nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sumber energi alternatif? Apa itu sumber energi alternatif? Ya, sumber energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Apa saja contoh bahan bakar fosil? Ya, ada minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Itu contoh bahan bakar fosil. Nah, ini sumber energi alternatif ini nantinya digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil tersebut. Seperti itu ya, anak-anak. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Bacalah paragraf berikut. Nah, sebelum menjawab soalnya dibaca dulu ya, sambil kalian juga ikut membaca dalam hati di rumah. Sumber energi alternatif memiliki berbagai kelebihan. Kelebihan pemanfaatan sumber energi alternatif diantaranya dapat digunakan terus-menerus dan dapat menghasilkan energi yang besar. Selain itu, sumber energi alternatif tersebut juga tidak mencemari lingkungan. Nah, itu paragraf. Nah, bacaannya ya. Sekarang soalnya. Apa saja kelebihan pemanfaatan sumber energi alternatif berdasarkan paragraf tersebut? Apa saja ya kelebihannya? Ya, ini kelebihan memanfaatkan sumber energi alternatif berdasarkan uraian atau bacaan. Nih, dapat digunakan terus-menerus. Nah, kenapa dapat digunakan terus-menerus? Karena selalu tersedia, tidak akan habis jika digunakan ya. Seperti matahari, cahaya matahari itu, terus air, angin itu selalu ada. Seperti itu. Lalu kelebihan lainnya adalah dapat menghasilkan energi yang besar. Nah, energi yang dihasilkan itu besar ya. Energi alternatif tersebut. Lalu tidak mencemari lingkungan atau bisa disebut dengan ramah lingkungan. Tidak merusak lingkungan nantinya. Seperti itu ya anak-anak. Itu manfaat atau kelebihan manfaat sumber energi alternatif. Dah, kalau kekurangannya tadi ada apa saja? Ya, memerlukan teknologi tinggi ya, dan juga biaya yang tinggi. Itu kekurangannya. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu merupakan gambar apa? Ya, itu merupakan gambar rancangan karya. Bisa dilihat gambarnya itu? Ya, sekarang soalnya. Apa kegunaan pensil berdasarkan rancangan karya? Di situ pensil itu termasuk dalam apa ya? Ya, termasuk dalam alat. Alat itu ada pensil, penghapus, spidol. Lalu pensil itu kegunaannya untuk apa ya? Nih, kegunaan pensil berdasarkan rancangan karya adalah untuk membuat gambar dasar dekoratif. Itu kegunaannya pensil ya. Lalu penghapus itu apa? Ya, untuk menghapus misalnya kalau ada gambar yang salah. Kalau spidol, itu spidol warna ya, untuk menghias mangkuknya nanti.
Itu spidolnya digunakan untuk menghias. Dah, sekarang kita lanjut nomor 4 ya. Sita dan Ella mengerjakan tugas kelompok. Mereka mulai mengerjakan tugas kelompok pukul 9. Mereka selesai mengerjakan tugas kelompok pukul 12. Berapa lama waktu Sita dan Ella mengerjakan tugas kelompok? Berapa lama ya waktunya ya? Nah, itu. Ini ada jam yang menunjukkan waktu mulai dan selesai mengerjakan tugas. Nih, yang pertama itu waktu mulainya yaitu pukul 9. Lalu waktu selesainya adalah pukul 12. Untuk mencari lama waktunya itu bagaimana? Ya, dengan cara dikurangi waktu selesai dikurangi waktu mulai. Seperti ini ya. Lama waktu mengerjakan tugas sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Waktu selesainya itu pukul berapa? Ya, pukul 12. Dikurangi waktu mulai pukul berapa? Betul, pukul 9. Berarti pukul 12 dikurangi 9 sama dengan pukul berapa? Nah, bukan pukul berapa, lama waktu ini ya. Berarti lama waktunya adalah 3 jam. Menitnya ini dikurangi dengan menit, kan hasilnya 0. Nah, menitnya 00 berarti tidak usah disebutkan. 12 dikurangi 9 kan 3 jam. Menitnya tidak usah disebutkan. Sudah ketemu ya lama waktunya ya. Sekarang kesimpulannya. Jadi lama waktu Sinta dan Ella mengerjakan tugas kelompok adalah 3 jam. Seperti itu ya anak-anak cara mencarinya. Sekarang kita lanjut nomor 5. Kak Tia belajar pada malam hari. Kak Tia mulai belajar pukul 19 dan Kak Tia selesai belajar pukul 20 lebih 30 menit. Berapa lama waktu Kak Tia belajar? Yang tanyakan ini tadi. Lama waktu Kak Tia belajar. Nih, masih ingat kalian pukul 19 itu sama dengan pukul berapa? Ya, pukul 7 malam. Kalau pukul 20 itu pukul berapa? Ya, pukul 8 malam. Nah, itu pukul 8 malam lebih 30 menit. Berarti itu ya. Atau biasa disebut setengah 9. Ini gambar jamnya. Ini waktu mulai belajar dan waktu selesai belajar. Ingat, caranya adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai. Itu pukul 20 lebih 30 menit, itu waktu selesai dikurangi pukul 19. Nah, menit dikurangi menit, jam dikurangi jam, ketemulah hasilnya nanti 30 dikurangi 00 itu berapa? Ya, 20 dikurangi 19 berapa? 1, berarti 1 jam 3 menit. Ketemu ya hasilnya? Sudah ketemu, sekarang kesimpulannya. Ini kesimpulannya, jadi lama waktu Kak Tia belajar adalah 1 jam 30 menit. Itu ya anak-anak. Sudah selesai sampai nomor 5 C. Ya, itu tadi anak-anak pembahasan soal kita untuk tema 6 subtema 3 pembelajaran 1 ini. Tentunya kalian juga telah menuliskan jawaban-jawaban yang tepat agar kalian juga lebih mudah nanti untuk mempelajarinya kembali. Jadi jika ada evaluasi, kalian tinggal mempelajari dari latihan-latihan soal ini dan juga buku catatan. Nah, itu dipelajari. Oke ya anak-anak. Baiklah, pembahasan soal kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti pembahasan soal berikutnya semoga saja kita bisa Zoom bersama-sama seperti biasanya, tidak ada halangan lagi. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pembahasan soal melalui Zoom kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi pada pembahasan soal berikutnya. Selamat pagi, berkah dalam anak-anak. Bye-bye.